Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Arif Fitrianto dengan NIM 19021020404225 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Jember Kampus Bondowoso, mata kuliah Pendidikan Agama Islam, dosen pengampu yaitu Bapak Ahmad Munir SPH IMA. Saya akan menyampaikan materi kerukunan antar umat beragama dan modernisasi beragama. Kerukunan berasal dari bahasa Arab yaitu ruknun. Kerukunan berarti sepakat dalam perbedaan-perbedaan yang ada dan menjadikan perbedaan-perbedaan itu sebagai titik tolak untuk membina kehidupan sosial yang saling pengertian serta menerima dengan ketulusan hati yang penuh keikhlasan. Dengan kerukunan, maka akan tercipta dan terpeliharanya adanya pola-pola interaksi yang beragam dan mencerminkan hubungan timbal balik yang ditandai oleh sikap saling menerima, saling mempercayai, saling menghormati dan menghargai, serta sikap saling memaknai kebersamaan. Di dalam Islam, kita diajarkan untuk bersikap toleransi. Toleransi ini bukan berarti mengakui kebenaran semua agama dan mengikuti ibadat keagamaan lain, melainkan sikap kita sebagai lapang dada terhadap prinsip orang lain. Sebagaimana firman-Nya Al-Quran surat Al-Kafirun yang artinya itu, katakanlah hai orang-orang yang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah dan bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Nah, untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Pesan dari ayat ini yaitu keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh dicampur adukkan dengan kepada selainnya. Sebagai bangsa yang masyarakat amat menjemuk, kita sering menyaksikan adanya gesekan sosial akibat perbedaan cara pandang masalah keagamaan. Ini dapat mengganggu suasana rukun dan damai yang kita idam-idamkan bersama. Di suatu waktu, misalnya ada umat beragama yang membenturkan pandangan keagamannya dengan ritual budaya lokal seperti sedekah laut, festival kebudayaan, atau ritual budaya yang lainnya. Di waktu yang lain kita disibukkan dengan penolakan pembangunan rumah ibadah di suatu daerah. Meski syarat dan ketentuannya sudah tidak bermasalah, karena umat mayoritas di daerah itu tidak menghendaki, masyarakat pun menjadi berkelahi. Ada lagi orang yang mengatasnamakan agama yang ingin mengganti ideologi negara, yang sudah menjadi kesepakatan bersama bangsa kita. Yang juga mengkhawatirkan ada pula seruan atas nama jihad agama untuk mengkafirkan sesama, bahkan boleh membunuh, menghunus pedang, memenggal kepala, dan menghalalkan darahnya. Nah, itu semua fakta yang kita hadapi karena keberagaman paham umat beragama di Indonesia. Lalu bagaimana menyikapinya? Membungkamnya tidak mungkin karena itu bagian dari kebebasan ekspresi beragama. Tapi membiarkan tanpa kendali keberagaman pandangan yang ekstrim juga bisa membahayakan persatuan dan kesatuan. Apalagi ikhwal agama adalah hal yang teramat sensitif untuk disepelekan. Sebuah solusi beragama jalan tengah yang disebut modernisasi beragama dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu KBBI, kata moderasi didefinisikan sebagai pengurangan kekerasan atau penghindaran keekstriman. Nah, maka ketika kata moderasi disandingkan dengan kata beragama menjadi moderasi beragama. Nah, istilah tersebut berarti merujuk pada sikap mengurangi kekerasan atau menghindari keekstriman dalam cara pandang, sikap, dan praktik beragama. Memangnya moderasi beragama pentinggah untuk Indonesia? Sangat penting, karena Indonesia adalah negara yang masyarakatnya sangat religius dan sekaligus majemuk. Meskipun bukan negara berdasar agama tertentu, masyarakat kita sangat lekat dengan kehidupan beragama. Nyaris tidak ada satupun urusan sehari-hari yang tidak berkaitan dengan agama. Nah, tugas kita yaitu menjaga bagaimana keseimbangan antara kebebasan beragama itu dengan komitmen kebangsaan untuk menumbuhkan cinta tanah air. Nah, modernisasi beragama dapat kita jadikan sebagai sarana mewujudkan kemaslahatan kehidupan beragama dan berbangsa yang rukun, harmonis, damai, konstitusi, sehingga kita bisa benar-benar menggapai cita-cita bersama menuju Indonesia maju. Sekian penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.